Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Rahasiaku Rahasianya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada saudara teman-teman semua yang sudah mengeklik dan mau menonton video saya sampai dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman ketika mendengarkan video saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan wawasan yang membaru diri kita dari wawasan yang lama, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan isi-isi dari apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman, saya akan memberikan judul kali ini adalah tentang rahasia dari panjang umur. Kita tutup dulu ya. Rahasia panjang umur. Oke, baik. Teman-teman, diawali dari cerita saya yang kemarin, jadi di minggu yang lalu, Rabu kemarin sampai hari Kamis itu saya punya keluarga di kampung. Maka saya berkewajiban untuk menengok saudara saya yang berada di kampung itu. Saya pulanglah ke sana pas hari Rabu dari hari Rabu pagi itu saya berangkat sampai sana jam berapa ya? Sekitar jam 12-an. Ya, deket sih kalau saya di Lampung di kotanya, mereka di Lampung timurnya, namanya Banjarsari. Di Pringsewu itu saya pulang sana, pas sampai di sana itu saya melihat orang-orang kampung itu, mereka itu memiliki yang namanya kesehatan yang sangat luar biasa. Sedangkan di sana itu rumah sakit tuh nggak ada gitu. Dan terus mereka itu di sana juga tua-tua semua rata-rata. Artinya di sana itu banyak yang panjang umur. Hampir setiap rumah itu rata-rata memiliki orang tua yang sudah beruban sampai tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka umurnya panjang gitu loh. Nggak kayak kita di kota ini kan, malahan sebaliknya daripada orang yang di kampung itu. Nah, kalau kita lihat orang kampung itu, mereka itu kita lihat itu malah panjang umurnya adalah terlihat dari mereka makan aja sembarangan. Serius, makan aja sembarangan. Saya kemarin punya saudara juga, dia makan dari empempe itu. Empempe ini kan udah sekitar 4 harian. Basi padahal. Jadi saya juga udah ngerasain basi, tapi mereka tetap makan aja gitu loh. Nah, ternyata teman-teman, sehat atau tidak sehatnya itu bukan terletak dari makanan. Kalau menurut dokter siapa ya? Ada guru saya itu dokter. Itu makanan itu mempengaruhi tubuh kita tuh hanya 20% saja gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, di sini orang kampung itu, sedangkan kalau dari mereka panjang umur itu, satu, rumah sakit mereka jauh. Yang pertama, rumah sakit jauh, gitu kan. Nah, yang kedua, ada rumah sakit jauh. Yang kedua itu mereka makan itu sembarangan gitu, apa adanya. Jadi nggak pilih-pilih kayak orang kota. Kalau orang kota kan harus ada apel, harus makanan 5 sehat 4 sempurna gitu kan. Nah, orang sana itu makan sembarangan, serius. Teman-teman kalau punya saudara di kampung, silakan teman-teman ke kampung, perhatikan makanan apa yang mereka makan. Biasanya mereka apa adanya. Daun singkong ada ya kita makan, sambal doang ya sambal aja. Yang paling penting adalah mereka tuh adanya beras gitu. Nah, nih, makan sembarangan. Terus hidupnya itu ya ada yang sampai rumahnya itu di kandang apa namanya? Sapi, tapi mereka sehat. Nah, deket kotoran rumahnya. Rumahnya deket kotoran. Tapi mereka itu memiliki kesehatan yang prima, nggak kayak orang kota. Orang kota yang katanya itu tepatnya itu enak, tapi kenapa banyak yang penyakitan orang kota itu? Kita lihat, belajar dari orang-orang yang di kampung. Lihat mereka itu, lihat makannya sembarangan. Kemudian rumahnya juga dekat kambing, dekat kotoran-kotoran sapi. Tapi mereka sehat-sehat kok. Bahkan mereka memberi makan sapi gitu. Sampai mereka tuh panjang umur gitu. Nah, terus yang keempat, teman-teman, apa sih yang biasa orang-orang sana itu lakukan? Nah, ternyata mereka itu rahasianya panjang umur dari mereka itu terletak di sini, teman-teman semua. Nih, yang saya perhatikan, saya observasi dari yang mereka lakukan. Beda dengan orang-orang kota. Nih, yang mereka lakukan di kampung itu, pertama, mereka nggak neko-neko. Nggak neko-neko itu nggak terlalu banyak keinginan, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan sampai kita boleh punya keinginan, tapi tidak boleh terjebak oleh keinginan. Nah, orang-orang kampung itu hidup apa adanya. Kedua, apa adanya. Ini rahasianya, teman-teman. Jadi kalau orang kota kan neko-neko sih, pengen ini, pengen itu. Sedangkan orang kampung ada ya disyukuri, nggak ada ya sudah gitu.
Nah, dan mereka pun hidupnya apa adanya. Ya inilah gua gitu, dan inilah saya ketika di kampung. Jadi mereka tidak mengkamuflase untuk menjadi orang lain, dan mereka menjadi be yourself, menjadi diri mereka sendiri, atau menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi mereka nggak kamuflase untuk niru-niru orang lain. Ya misalkan dia orang nggak punya, ya itulah dia gitu. Jadi tidak bisa menunjukkan kepunyaannya gitu. Ya, pertama adalah tidak neko-neko, apa adanya. Kemudian ketiga, legowo. Ini rahasianya. Legowo itu apa sih? Legowo itu menerima, atau kalau bahasa Jawanya itu menerima dengan lapang dada. Ya udahlah, memang ada yang seperti ini, mau diapain lagi. Nah, udah seperti itu mereka malah diberikan kesehatan yang banyak. Ternyata bukan dari makanan. Makanan mereka itu sembarangan, serius teman-teman. Makanan mereka sembarangan. Maka kita harus, kalau kita lihat dari orang-orang kampung itu, mereka tidak neko-neko, mereka hidup apa adanya, dan mereka legowo, menerima dengan rasa syukur. Yang keempat, mensyukuri. Nah, mensyukuri di sini artinya apa? Jadi mereka itu senantiasa selalu bersyukur terhadap apa yang mereka jalani. Ya udah, misalkan mereka makan ya seadanya. Ya inilah adanya, pakai sambal ya pakai sambal gitu. Beda dengan orang kota gitu. Ini teman-teman, salah 4 rahasia yang saya observasi kemarin di kampung saya. Kenapa sih mereka itu banyak yang panjang umur, sampai ada yang 80 tahun, 100 tahun. Itu biasa orang-orang Jawa, orang Jawa Tengah tuh banyak yang tua-tua seperti itu. Makanya dikatakan mbah dukun dan sebagainya. Nah, oke, baik, kita kembali lagi. Kita lihat observasi juga dari orang-orang kota gitu. Kenapa sih orang kota itu yang katanya itu banyak makannya yang sehat-sehat, terus banyak yang kerjanya enak, tapi mereka malah berpenyakitan, dan mereka malah banyak ada ambeien segala macam, pokoknya banyak penyakit di dalam tubuh mereka. Itu orang-orang kota. Kayak kita ini orang kota termasuk. Nah, tinggal bagaimana kita tahu dulu akar masalah kenapa sih orang kota itu kendati pun makannya sehat-sehat, tapi kok kalah dengan orang-orang yang di desa yang makanannya apa adanya dan sekedar dan ala kadarnya. Teman-teman, kita lihat orang kota itu, yang pertama, dia itu memiliki banyak keinginan. Banyak keinginan karena mereka itu dituntut oleh faktor sosial. Sosial mereka mendorong untuk kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya gitu. Yang kedua, banyak keinginan. Yang kedua itu orang-orang kota itu multitasking. Multitasking itu melakukan segala sesuatu dengan satu waktu bersamaan. Jadi namanya multitasking. Multitasking. Yang ketiga, mereka itu pengennya instan-instan aja, pengennya cepet-cepet, dan mereka nggak mau sabar. Nah, rahasia panjang umur juga tadi, itu berarti ada 5. Sabar juga termasuk salah satu dari rahasia panjang umur. Nah ini, mereka buru-buru, tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa. Ini orang-orang kota nih. Ya. Kemudian dari situ, mereka itu stres. Kenapa stres? Karena mereka memiliki keinginan, tapi tidak terwujud. Nah, inilah yang membuatkan stres. Kalau stres ini, dia mengaktifkan namanya hormon kortisol. Hormon kortisol. Apa sih hormon kortisol ini? Hormon kortisol ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi penyakit-penyakit di dalam tubuh orang itu. Gitu. Misalkan dia memiliki kemampuan, memiliki potensi pikirannya stres, banyak pikiran, mikirin ini, mikirin itu, padahal nggak penting. Nah, kemudian dari situ, dari stresnya, dia tuh mengaktifkan hormon kortisol yang menyebabkan orang itu terkena kanker, terkena gegar otak, terkena jantung, dan sebagainya. Itu terletak dari sini sumbernya. Dan ini tercipta karena apa? Karena ini, dan karena ini. Aduh, keinginan gue misalkan gak terwujud. Gue pengennya dapat uang 1 juta, terus cuma dikasihnya 500 ribu. Kan jadi stres juga, jadi kepikiran gitu. Ada utang dan sebagainya. Ini orang-orang kota seperti ini. Nah, bagaimana sih rahasianya orang kota ini untuk bisa keluar dari jeratan ini gitu. Ya inilah yang menyebabkan kita itu bisa mati muda. Teman-teman, jadi saya ini termasuk orang-orang yang masih muda. Tapi saya memberitahukan informasi untuk rahasia panjang umur. Jadi ini saya ambil dari satu buku, bukan dari saya sendiri. Kemudian saya pahami dengan observasi, dengan penelitian menurut saya pribadi. Karena ada guru saya, dia mengajarkan tips dan trik panjang umur, tapi dianya mati muda. Jadi saya tidak menginginkan hal yang demikian itu terjadi. Nah, maka kalau kita lihat di sini, orang-orang kota itu seperti apa? Yang mampu membuat kita tuh keluar dari jeratan ini. Kita lihat ya teman-teman, karena orang kota itu memiliki kebiasaan yang kurang baik. Nah, maka yang pertama yang harus dilakukan orang kota adalah nih, 1,
dia mampu untuk relaksasi. Reflexing ya bisa. Reflexing. Apa sih itu reflexing? Jadi reflexing itu adalah ketika dia selama 6 hari itu sibuk kerja, banyak pekerjaan, banyak job. Nah, itu kan dia harus membutuhkan yang namanya reflexing. Kalau dia kurang reflexing, biasanya tuh banyak stresnya. Maka kita selaku orang kota yang disibukkan oleh pekerjaan, maka kita harus mampu reflexing. Kemana reflexing? Bisa ke pantai, bisa jalan-jalan ke gunung. Minimal seminggu sekali lah kalau kita sibuk dalam 6 hari itu gitu. Yang kedua, ada reflexing. Yang kedua, kita ada olahraga. Olahraga. Teman-teman silakan memilih aspek olahraga apa yang teman-teman senangi. Karena olahraga itu ada banyak, mulai dari kita olahraga tinju, raket, basket, kemudian ada futsal, bola, renang, lari, jogging. Silakan teman-teman pilih olahraga apa yang teman-teman sukai dan teman-teman senangi gitu. Di sini olahraga. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya meditasi. Apa sih ini meditasi? Meditasi ini kalau kita di dalam Islam itu ibadah lah. Ibadah di mana kita tidak mementingkan pekerjaan kita, di mana kita menjedakan diri kita. Teman-teman kalau bisa cek lagi video saya tentang rahasia jeda di video yang lalu. Kemudian di situ kalau kita lihat ibadah ini mengartikan sebagai sholat. Ya, kita seperti ini. Allah artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, biarkan Allah yang mengatur, biarkan Tuhan yang mengatur segala urusan kita. Ini kan pasrah, Allahu Akbar. Simbolnya dari kepasrahan, melepaskan semua masalah. Nah, ketika semua masalah lepas itu enak hidup itu. Keadaan batin itu tenang, pikiran pun nyaman gitu. Ya. Di sini ada reflexing, olahraga, meditasi atau ibadah. Untuk non muslim biasanya itu ada Buddha, itu biasanya diajarkan tentang meditasi. Kalau non muslim silakan cari teknik-teknik meditasi melalui Lukas Sutrisno. Itu guru saya juga. Dia orang Kristen yang sangat luar biasa, saya kagumi. Jadi yang keempat, kita harus mampu selaku orang kota itu untuk bersosialisasi. Ini rasa sehatnya. Bersosial. Menurut buku yang saya baca, bahwa orang-orang yang bersosial itu mereka itu memiliki kesehatan yang prima dan kesehatan yang baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang yang bersosial itu ketika dia mampu bersosialisasi dengan orang lain, di situ ada tawa tuh. Ada canda dan tawa, yang mana canda dan tawa itu akan mengaktifkan hormon oksitosin, serotonin, dopamin, yang mana itu adalah hormon penyembuhan di dalam diri kita. Nah, ketika bersosial itu dia duduk, bercerita, bertawa-tawa. Biasanya teman-teman, kalau kita berduduk dengan kawan lama kita menceritakan masa lalu kita itu hangat banget. Kenapa? Karena di situ kalau kita menceritakan masa lalu, ketawa-ketawa itu pasti hadir gitu. Kalau kita harus bersosialisasi, jangan diem-diem aja. Kita harus bisa banyak bicara juga, banyak storytelling pada orang lain atau cerita pada orang lain. Itu teman-teman. Ya, jadi yang pertama adalah reflexing, olahraga, meditasi dan bersosialisasi. Bersosialisasi, teman-teman. Mungkin ini teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan semoga kita bisa mempraktekkan, mengamalkan ilmu-ilmu yang sedikit banyaknya dari apa yang saya sampaikan. Teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Saya Teddy Aliansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.